Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 10 Sinjai, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu penulis serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta hadirin semua karena telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan ini, yakni debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Hadirin yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anugerah dan berkatnya lah sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karina Nurhadisah selaku MC pada hari ini. Acara ini nantinya akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama berupa penyampaian visi misi dari masing-masing kandidat. Sesi kedua, pertanyaan antar kandidat. Sesi ketiga, pertanyaan dari panelis. Dan sesi yang terakhir, sesi keempat, yakni pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai. Sebelum acara debat kandidat ini kita mulai, mari kita bersama-sama sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Saudara Kamril Alam dan tarjim oleh Saudari Nurul Muhnisa. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari teman kita. Kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir, para panitia dan anak-anakku peserta pemilih yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat terbuka ini guna melaksanakan satu kegiatan demokrasi, pesta demokrasi OSIS SMA Negeri 10 Sinjai. Bapak Ibu serta anakku sekalian yang saya hormati, para calon ya, pasangan paslon 1 dan paslon 2. Salah satu kegiatan ini sesungguhnya ini adalah sebuah di dalam kurikulum Merdeka, ini masuk pada proyek profil Pancasila ya, yakni demokrasi. Saya ingin mengarahkan agar ini juga menjadi bagian dari P5 kita, sehingga karena saya dalam satu tahun itu ada 3 para pelayar, harus ada 3 ya. Sehingga pada kegiatan ini anak-anak bisa diarahkan untuk membuat laporan dari kegiatan pesta demokrasi pemilihan pengurus OSIS SMA Negeri 10 Sinjai. Yang kedua, saya sangat apresiasi dari pembina OSIS, dari para pengurus OSIS yang lama atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini hal yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada debat yang seperti ini tidak dilakukan secara terbuka, dan pada tahun ini dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, ini adalah bahagian sebuah demokrasi dan ini adalah pembelajaran demokrasi. Sehingga tadi saya berpikir, kenapa kita tidak undang dari KPU Kabupaten? Dari KPU sangat mengapresiasi kegiatan yang seperti ini karena ini adalah bahagian dari sosialisasi mereka dalam rangka pemilihan pilkada, pilpres, pilgub ke depan. Dan potensi pemilih pemula itu ada di SMA, SMK yang ada karena umur di SMA, SMK itu sudah hampir masuk pada pemilih pemula. Mungkin ke depan kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Anakku sekalian, ini kegiatan ini adalah proses pembelajaran. Jangan anggap ini bukan kegiatan pembelajaran. Ini adalah pembelajaran politik, pendidikan politik. Ya, ini adalah pendidikan politik. Sehingga saya katakan tadi bahwa demokrasi itu masuk pada P5. Masuk pada P5. Ya. Oleh karena itu jangan menganggap enteng yang seperti ini, ya. Nah, ini adalah bahagian berlatih ke depan bagi nanti panitianya, bagi nanti calon-calonnya ini bahagian nanti ke depan bahwa seperti inilah kalau kita sudah berada sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir saya menyampaikan, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Dan yang saya sampaikan, dan kami berharap setelah kegiatan ini berakhir ya kembali kita ke kelas masing-masing. Baiklah hadirin semua, tentunya kita semua sudah tidak sabar bagaimana 2 kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS ini bisa meyakinkan kita bahwa merekalah yang layak memimpin suatu organisasi, yaitu OSIS SMA Negeri 10 Sinjai 1 tahun mendatang. Dengan bangga kami perkenalkan kandidat nomor urut pertama, calon ketua OSIS atas nama Nasyira dan calon wakil ketua OSIS atas nama Adriawan. Pasangan berikutnya nomor urut kedua, calon ketua OSIS atas nama Anissa dan calon wakil ketua OSIS atas nama Muhammad Khalid. Kita beri aplaus yang meriah untuk kedua pasangan kita hari ini.
Sebelum saya menyerahkan kepada moderator, saya akan membacakan tahapan dalam debat kita kali ini. Sesi pembacaan visi misi. Masing-masing kandidat membacakan visi misi dan juga program kerja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan. Sesi pertanyaan antar kandidat. Setelah pembacaan visi misi, masing-masing kandidat diberi waktu 2 menit untuk saling memberikan tanggapan atau pertanyaan. Sesi pertanyaan umum. Pada sesi ini, setiap panelis memberikan 1 pertanyaan dan 1 kali tanggapan kepada pasangan calon paslon. Diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Sesi tanya jawab dari siswa-siswi. Pada sesi ini, siswa-siswi diberi waktu untuk mengajukan pertanyaan dan 1 kali tanggapan atas jawaban pasangan calon. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada moderator untuk melanjutkan acara. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah selaku moderator dalam debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Sebelum memulai debat kandidat terlebih dahulu, saya akan membacakan tata tertib untuk debat kita kali ini. Yang pertama, peserta debat wajib memakai pakaian seragam sekolah putih abu-abu. Kedua, kandidat, tim sukses dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, untuk penyampaian visi misi diberikan waktu 5 menit kepada masing-masing paslon. Yang keempat, setiap paslon diberi waktu 2 menit untuk menjawab tiap pertanyaan. Yang kelima, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat dan kandidat boleh memberikan tanggapan. Yang keenam, tim sukses dan pendukung dilarang mengucapkan ujaran kebencian, provokasi, dan lain-lain yang dapat mengganggu jalannya kegiatan. Baiklah, itulah tadi tata tertib dalam selama kita melakukan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Baik, sesi pertama yaitu kandidat calon nomor urut pertama membacakan visi dan misinya, diberi waktu 5 menit. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Sinjai, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Sinjai, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang ikut dalam kegiatan hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nasyira, saya dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan perkenalkan, nama saya Adriawan, saya dari kelas 10-3. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan membacakan visi misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 10 Sinjai sebagai organisasi yang berkualitas dan profesional, serta dapat menjadi sarana bebas berpendapat, tempat untuk mengembangkan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai, dan menjadi media penampungan aspirasi warga sekolah SMA Negeri 10 Sinjai, serta meningkatkan intak dan indeks siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai yang berlandaskan asas kekeluargaan. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan misi saya adalah memperkuat nilai-nilai keagamaan para siswa-siswa SMA 10 Sinjai atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan dan meningkatkan kinerja OSIS sebagai organisasi yang terbuka akan inspirasi warga sekolah demi kemajuan SMA 10 Sinjai. Yang ketiga, menyalurkan bakat dan minat siswa-siswa SMA 10 Sinjai serta mendukung hubungan kerjasama
dengan organisasi yang ada di dalam sekolah untuk bekerja sama memajukan dan membanggakan SMA 10 Sinjai. Yang keempat, menjalankan hubungan yang baik dengan seluruh warga SMA 10 Sinjai, baik di bidang internal maupun eksternal, agar terwujudnya lingkungan yang kondusif yang dapat mempererat tali kekeluargaan. Yang kelima, membudidayakan dan menerapkan sikap disiplin, beretika yang baik dan menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah, dan juga mewujudkan program kerja yang baru dan menarik di SMA 10 Sinjai. Terima kasih. Itulah tadi visi misi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kandidat nomor urut 1. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Halis, kelas 10-1. Baik, saya akan bertanya tentang misi yang dibacakan yang nomor 3. Baik, boleh dijelaskan tentang misi yang nomor 3? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kandidat paslon 2. Saya akan menjawab di mana misi kami menyalurkan bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai serta mendukung hubungan kerjasama dengan organisasi yang ada di sekolah untuk bekerjasama memajukan dan mengembangkan SMA Negeri 10 Sinjai. Di mana kita dapat mengetahui bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai dengan mendukung atau memajukannya dengan membentuk organisasi-organisasi yang memperkuat, yang dapat membanggakan SMA Negeri 10 Sinjai. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Bagaimana kandidat nomor urut 2? Baik, jawabannya saya terima. Baik, selanjutnya pemaparan visi misi dari kandidat nomor urut 2. Kami beri waktu 5 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Sinjai. Yang kami hormati guru-guru beserta staf tata usaha di SMA Negeri 10 beserta teman-teman anggota OSIS dan teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Nisa selaku calon ketua OSIS di SMA Negeri 10 Sinjai. Dan perkenalkan saya Muhammad Halis, calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 10 Sinjai. Baik, di sini kami akan memaparkan visi dan misi yang telah kami buat. Visi yaitu meningkatkan aman dan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang cermat, yaitu cerdas, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Baik, saya selaku calon wakil ketua OSIS akan membacakan misi. Yang pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan antar siswa di dalam sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan sekolah. Yang ketiga, menjadi wadah siswa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang keempat, mengarahkan kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Itulah tadi visi misi yang kami buat. Sekian Baik, itulah tadi pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor urut 2. Kami beri kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kandidat nomor urut 2. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, berdasarkan visi misi yang telah kalian sampaikan, seberapa yakinkah sikap visi dan misi itu diterapkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Sangat yakin, karena saya ingin memajukan reputasi di SMA Negeri 10 Sinjai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada kedua kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2002-2023. Sesi berikutnya yaitu pertanyaan umum dari panelis kita. Kepada panelis kami persilahkan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Kami beri waktu 2 menit kepada masing-masing kandidat untuk menjawab pertanyaan dari para panelis, dan kepada Bapak Ibu panelis kami beri kesempatan 1 kali dalam memberi tanggapan atas jawaban paslon. Dimulai dari Bapak Dr. Andes Ramlan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya langsung ke kedua paslon. Sebagai calon ketua OSIS, biasanya sebagai manusia ketika mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin dalam suatu komunitas, maka biasanya si calon itu merasa memiliki nilai plus dibandingkan yang lain. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa nilai plus dari masing-masing pasangan calon ini yang mendorong kalian untuk tampil menjadi calon ketua OSIS? Itu pertanyaan. Terima kasih. Nilai guna menjadi seorang wakil dan juga ketua dari organisasi OSIS adalah untuk menambah nilai guna dan menambahkan ide-ide untuk memperluas OSIS SMA Negeri 10 dan juga membanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk paslon nomor urut 1. Bagaimana Bapak? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru kami. Alasan saya masuk OSIS dikarenakan saya ingin mendapatkan pengalaman baru dan ilmu yang banyak. Alasan lainnya yaitu melatih jati diri saya untuk memimpin sebuah organisasi dan untuk memudahkan bersosialisasi kepada masyarakat sekolah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 10 Sinjai, bahwa ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu adalah presiden dari sekolah. Maka dari itu saya mencalonkan jadi wakil ketua OSIS agar saya mudah bersosialisasi kepada masyarakat sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi langsung. Terima kasih atas jawaban dari kedua pasangan calon. Pada prinsipnya jawaban dari kedua pasangan calon ini bagi saya pribadi belum mengenal. Ya. Kenapa? Yang saya tanyakan adalah nilai plus kalian apa sih? Misalnya saya kasih contoh. Saya ini merasa di kelas saya orang pintar. Ya. Saya yang rajin di kelas. Saya orang paling disiplin. Itu yang saya tanyakan sebenarnya. Nilai plus yang kalian miliki apa sih? Bukan di sini baru mau belajar. Nilai plusnya itu dulu. Karena setiap pemimpin kan punya karakter, punya keistimewaan masing-masing. Nah, ini yang saya tanyakan, keistimewaan apa kira-kira yang kalian miliki supaya ini akan mempengaruhi calon pemilih yang lain. Ya. Apa yang kalian bisa banggakan bagi diri kalian, ya, bahwa saya bisa dipilih nanti. Itu tadi pertanyaan saya sebenarnya. Makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru kami. Nilai plus yang saya miliki yang dalam menuntut ilmu adalah saya telah menjadi ketua kelas dari kelas 1 SD, SMP, dari kelas 1 SMP, dan alhamdulillah di SMA saya juga terpilih jadi ketua kelas. Jadi itu adalah nilai plus yang saya miliki dari kehidupan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan paslon nomor urut 1? Dipersilakan.
Baik, nilai plus dari diri saya disiplin, saya bertanggung jawab, dan saya pernah menjabat sebagai bendahara dan juga wakil ketua di SD. Dan sampai sekarang di SMA saya menjabat sebagai bendahara, dan insya Allah saya akan membuat organisasi OSIS ini lebih maju. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua paslon. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Abdul Majid SPD, kepadanya disilahkan. Para paslon, dari sekian banyak peserta didik yang saya pernah tanya mengenai cita-citanya, itu sepertinya belum ada jawaban yang boleh katakan meyakinkan, hanya sekedar raba-raba saja. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya bertanya, apa kira-kira cita-cita kalian, dan cita-cita itu memang muncul sejak kapan, dan apa langkah-langkah kalian untuk menggapai cita-cita itu? Itu pertanyaan, mau dijawab terserah, mau tidak terserah, pertanyaan intinya. Untuk membantu barangkali dalam bidang kesiswaan, tentu kami juga mengharapkan bantuan dari pengurus, utamanya ketua OSIS ini, bahwa ketika nanti kalian menemukan peserta didik, dan ini adalah bagian dari bagian dari anggota OSIS yang anggota OSIS ini nampak ada bahwa dia pemalas dan sering tertib sekolah. Jadi sering sekali melanggar tata tertib sekolah, baik dari segi pakaian, rambutnya, dan lain-lain. Dan pertanyaannya, apa kira-kira langkah-langkah yang bisa diambil untuk pengurus OSISnya ini agar anggota OSIS ini bisa berubah? Jadi yang bisa berubah ya, dari si pelanggar menjadi si taat, ya seperti itu barangkali. Ini untuk membantu tugas-tugas kami dalam menjalankan di bidang kesiswaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita mulai dari nomor urut 2. Kepadanya dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari penulis guru kami, yaitu langkah-langkah yang saya akan lakukan untuk mengubah seorang siswa yang pemalas menjadi taat. Yang pertama yaitu saya akan memberitahukan bahwa dampak apa yang telah dia lakukan ke depannya. Yang kedua, saya akan memotivasi mereka tentang apa itu taat dan bagaimana hal positif ketika kita melakukan ketaatan. Sekian, terima kasih. Yang pertama, saya akan menegur dengan cara yang halus, dan saya akan memberikan contoh yang bagaimana yang cara agar berpakaian dengan sopan di dalam lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Jawaban-jawaban yang kalian utarakan itu tentu kami sebagai guru sudah pernah melakukannya. Apakah memberi apa itu taat, kemudian apa efek negatifnya, positifnya, kemudian bagaimana teguran-teguran lembut sampai tingkat di atasnya lembut lagi. Tapi toh anak yang sering melanggar ini bahkan bukannya menurun, tapi malah meningkat. Jadi saya menginginkan ada sesuatu barangkali yang
memang mampu kita lakukan dan itu masuk akal dan itu bisa dilakukan di satuan pendidikan ini. Kenapa apa jawabannya tadi itu seakan-akan bukan berarti kita tidak melakukan, apalagi level dari kesejajarannya tentu harus lebih dari itu. Kami saja guru yang mungkin kewibawanya lebih tinggi dengan menggunakan cara-cara yang seperti tadi itu tidak berubah. Adakah yang jalan yang mungkin lebih istilahnya lebih powernya lebih bagus untuk penerapan, apakah disiplin tata tertibnya diubah atau bagaimana sehingga peserta didik yang bersangkutan ini bisa berubah. Itu terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan untuk nomor urut 2. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan atau masukan dari Pak Madi. Mungkin jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, jangan dikasih keringanan, Pak. Langsung kasih saja penegasan supaya dia mempunyai efek jerah dan tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Saya persilahkan Ibu Bakia Imran, SPD, untuk memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu kedua kandidat, pernah dengar istilah bullying? Pernah? Apa artinya itu? Ya, bullying itu adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang berkuasa di tempat itu, gitu ya? Ya, untuk apa? Untuk menyakiti kelompok lain atau orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Pertanyaan saya, jika kalian terpilih jadi ketua OSIS, ada kegiatan atau seperti ini di sekolah kita, apa yang Anda lakukan? Bagaimana? Apakah ada yang duluan mau menjawab? Baik, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bakia. Jika saya naik jadi, insya Allah jika saya naik jadi wakil ketua OSIS, mungkin jika ada sekelompok satu kelas misalnya mempunyai 3 kelompok-kelompok atau circle bahasa etisnya, mungkin itu jangan dikembangbiakan atau bisa pergaulannya jangan baku bombe-bombe begitu. Bagusnya kalau berteman rata saja, jangan bilang mau yang berteman dengan yang banyak uangnya, karena itu bisa membuat kita membuli seseorang yang rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab dari pertanyaan dari Ibu Bagia. Baik, jika hal tersebut saya sebagai ketua OSIS, saya akan melapor ke guru BK agar dia memiliki efek jerah dan tidak akan mengulangi dan tidak akan melakukan bully kepada orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Bagia. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nurlan SPD MT. Saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta calon ketua OSIS, saya ucapkan selamat sudah berani mencalonkan diri. Di antara 300-an siswa atau 200-an lebih siswa kelas 10 dan kelas 11, hanya 4 orang yang berani mencalonkan diri. Bagi saya pribadi, jadi calon saja itu adalah sudah menjadi riwayat dalam daftar nanti catatan-catatan kehidupan kalian. Jadi paling tidak tamat SMA kamu sudah pernah bercerita bahwa saya sudah pernah berani mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS.
apapun hasilnya, ada yang berhasil atau yang tidak, ya memang begitulah siklusnya kehidupan. Jadi yang jelas, yang berani mencalonkan diri dengan yang tidak berani mencalonkan diri pasti itu sudah ada nilai lebihnya. Apalagi dalam proses pencalonan itu berani berbicara di hadapan gurunya, di hadapan teman-temannya, dan di hadapan kepala sekolah tadi. Bagi saya itu sudah sebuah prestasi. Dan bagi pribadi saya mengapresiasi secara pribadi. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa akan dari tahun ke tahun siswa di sini setiap berganti, tentu tahun depan yang akan masuk di sini adalah kelas 3 SMP sekarang. Nah, proses masuknya itu kan tentu mereka memiliki catatan-catatan tentang sekolah ini, termasuk orang tuanya, masyarakat yang ada di sekitar sini, siswa-siswa yang ada di sekitar sini, calon siswa maksudnya, tentu punya gambaran seperti apa SMA 10 sehingga dia mau menjatuhkan pilihannya untuk masuk di SMA 10. Dan menurut saya corongnya ada dua, satu di kepengurusan OSIS-nya, dan yang kedua ekskulnya. Jelas-jelas ekskulnya juga dibawa, maksudnya dimotori oleh para pengurus OSIS. Nah, oke. Itu kira-kira jadi gambaran ini yang saya inginkan sebagai sebuah apa nanti gambaran, jangan kira-kira ini nanti akan menjadi program kerja dari kalian. Memang yang disampaikan oleh kedua kandidat tadi semua masih normatif karena masih dalam bentuk visi dan misi. Saya ingin kedua paslon ini memaparkan dalam bentuk yang lebih kontekstual, yang lebih yang lebih nyata dalam bentuk program kerja. Jadi pertanyaan saya, apa-apa kira-kira program kerja kalian yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan misi tadi? Dipahami pertanyaan saya? Apa kira-kira program kerja kalian sehingga visi dan misi kalian itu bisa kita wujudkan dalam bentuk nanti aksi nyata atau dalam bentuk hasil yang kita bisa lihat. Oke, terima kasih, itu pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang berkaitan dengan visi misi kami, program kami adalah mengadakan zikir pagi di lapangan sekolah setiap hari Jumat. Mengenai program di bulan puasa, yaitu kami akan berusaha untuk membagi-bagikan takjil di bulan puasa. Yang ketiga, kita akan melakukan baksos 1 kali sebulan. Yang keempat, memberikan santunan kepada keluarga siswa-siswi yang berduka. Yang kelima, melakukan kerja bakti 1 kali sebulan. Dan yang ketujuh, bekerja sama dengan guru BK melakukan razia untuk menegakkan kedisiplinan siswa-siswi di sekolah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nurlang. Visi-misi yang saya angkat ini agar siswa-siswa alumni SMP tertarik masuk di SMA 10, yaitu membuat misi menjadi wadah siswa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Misalnya siswa mempunyai bakat yang terpendam dan dia malu untuk mengungkapkan kepada gurunya, saya siap menjadi jembatan dan untuk mengapresiasi adik-adik itu untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, mengadakan kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Apa ada tanggapan?
untuk mengefisienkan waktu, satu saja misalkan proper. Tadi dari paslon 1 menyampaikan bahwa akan membuat program kerja setiap pagi setiap hari Jumat. Oke. Menurut pengamatan saya selama ini kita sudah melakukan literasi dan itu sudah program dari pemerintah. Pelaksananya jam 7.20 sudah harus on. Itu pun masih banyak siswa yang masih kasar kusuk, masih ada di luaran yang belum masuk ke sekolah. Sampai akhirnya jam 7.30 mungkin masih ada 1-2 orang yang belum telat. Pertanyaan saya, bagaimana kalau saya selaku guru tetap oke, kamu mau punya program seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa melaksanakan itu? Apakah pelaksananya sebelum jam 7.20? Nanti kalau 7.20 yang literasi saja masih banyak yang tidak hadir. Kalau di bawah 7.20, apakah kamu bisa datang di sekolah sebelum jam 7 misalkan? Itu. Kemudian kalau paslon kedua sama, saya ingin lebih dipertajam program kerjanya dalam bentuk aksi nyata. Kira-kira pertanyaan saya seperti juga dengan paslon 1 tadi. Kemudian yang satu yang saya lupa tadi, yang tagline cermat itu. Saya sangat berharap kalau cermat ini belum ada yang pakai sekolah lain. Kalau OSIS di sini bisa menggelorakan, bisa membuatnya menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan kita nantinya. Saya ulang, kalau OSIS ini, pengurus OSIS ini bisa mengaktualisasikan dalam bentuk aksi nyata setiap hari sehingga itu menjadi melembaga, jangan-jangan itu kita bisa adopsi menjadi tagline-nya sekolah. Dan ini tantangan buat kita semua, termasuk juga kedua paslon ini. Itu, terima kasih. Baik, bagaimana kedua paslon? Apakah ada tambahan? Baik, mengenai dengan zikir di lapangan sekolah, saya sangat ingin menerapkan karena kebanyakan pada saat ini saya melihat siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai pada saat zikir hari Jumat banyak yang tidak melakukan zikir di dalam kelas. Oleh karena itu saya sangat apresiasi untuk mengadakan di lapangan sekolah. Sekian dan terima kasih. Tunggu dulu. Nanti kalau dilaksanakan jam berapa dimulai? Saya ingin melaksanakan pada jam 7 pas. Jam 7, ya itu tadi saya sampaikan, literasi dimulai jam 7.20 saja, kita masih banyak terlambat. Nanti kalau jam 7 tambah maju lagi, bisakah kita? Oke, tidak usah dijawab selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ramdhani SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di panelis terakhir. Tadi kalau saya dengar ada dari salah satu panelis yang membacakan visi-misinya, diantaranya memperkuat nilai-nilai keagamaan untuk kemajuan SMA 10 Sinjai. Nah, faktanya di lapangan yang setiap hari kita lihat pada saat jam kedua istirahat ketika azan berkumandang di musala, yang menuju ke musala itu hanya itu saja setiap hari. Yang lain ada yang ke lapangan bawa pohon, ada pura-pura sakit lah ya. Terutama yang laki-laki. Kalau perempuan dimaklumi mungkin karena memang ada halangannya. Nah, pertanyaan untuk kedua paslon, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya tidak berulang-ulang, ketika azan berkumandang di musala, tidak ada lagi siswa yang keluar pagar, semua di dalam sekolah, sekalipun belum ke musala karena harus antri. Nah, hal-hal apa jika seandainya terpilih, hal apa yang Anda akan lakukan untuk meminimalisir ini siswa yang tidak masuk musala, terutama yang laki-laki?
apakah program apa atau seperti apa yang konkret ya, yang konkret. Jadi tidak sekedar retorika, tidak sekedar program kerja, tetapi betul-betul Anda lakukan di lapangan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari panelis terakhir. Jadi hal-hal yang saya akan lakukan ketika saat nanti saya menjadi ketua OSIS, saya akan melakukan patroli ketika azan zuhur telah berkumandang di musola dan mengajarkan kepada teman-teman dan memberikan contoh yang baik kepada teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1. Oke, baik, saya akan menjawab dari panelis yang terakhir. Oleh karena itu, jika saya terpilih, saya akan memanggil setiap kelas untuk melakukan sholat berjamaah. Dan saya akan memantau di depan pagar agar tidak terjadinya siswa berkeliaran di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, tanggapan dari Ibu Ramdan. Oke, terima kasih. Ini salah satu jawaban yang selupin, tapi pertanyaan saya, kira-kira kalau mau patroli jam berapa patrolinya? Kalau mau masuk setiap kelas untuk mengingatkan siapa yang diberi tugas untuk untuk masuk di setiap kelas, apakah Anda memberikan hanya sekedar perintah atau memang ada semacam kegiatan supaya teman-temanmu terketuk hatinya untuk ikut salat berjamaah? Terima kasih. Untuk kedua paslon, apakah ada tamu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Baik, saya hanya memberikan panggilan saja, Bu. Tidak ada pemaksaan dalam agama, Bu. Jadi saya hanya memberikan panggilan saja. Sekian, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1, apakah ada tambahan? Baik, jika sudah tidak ada, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu pertanyaan dari siswa-siswi. Silahkan bagi rekan-rekan siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai yang ingin mengajukan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Dan ini ada satu resume terakhir. Pertama adalah untuk menegakkan disiplin di sekolah kita ini, sebenarnya paling bagus adalah kita ini menjadi contoh. Artinya semua jajaran pengurus OSIS harus ditekankan dia yang pertama kali sesuai dengan tertib sekolah. Itu untuk penegakan disiplin. Kalau semua pengurusnya kan sudah banyak itu, termasuk salat jamaah di masjid. Pengurus OSIS tanpa kecuali harus salat jamaah di masjid kalau mau menjadi contoh. Kemudian yang ketiga adalah untuk ke depan, ya, merekrut siswa baru di sekolah ini. Harapkan pengurus OSIS menjadi corong kami di seluar untuk memotivasi masyarakat agar mensekolahkan anaknya di sini pada tahun-tahun berikutnya. Itu resume kami terakhir. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk penegakan disiplin, pengurus OSIS harus menjadi terdepan. Artinya semua pengurus OSIS dia harus menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah penegakan untuk salat jamaah di masjid. Kalau semua pengurus OSIS menjadi salat jamaah di masjid, jamaah musalat sudah penuh. Jadi catatan tadi semua pengurus OSIS tanpa kecuali. Ya. Dan yang terakhir adalah kalian pengurus OSIS ini menjadi corong kami di luar untuk memperkenalkan SMA 7, SMA 10 di masyarakat supaya
masyarakat tahu tentang eksekutif kita ini dan ada keinginan untuk mensekolahkan anak di sini. Terima kasih. Itu resumé kami terakhir dari mereka. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk sesi terakhir yaitu pertanyaan dari siswa-siswi. Silakan bagi rekan-rekan siswa-siswi SMA Negeri 10 Sinjai yang ingin mengajukan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari 11 MIPA 2 nama Muhammad Rizky Said. Ya, pertanyaannya itu, jika ada program kerja yang tidak berjalan, apa betul tanggung jawab yang akan kamu jalankan? Mungkin saya akan melaksanakan program tersebut. Insya Allah. Ya, pertanyaan itu kan bagaimana? Bukan di antara apa maksudnya? Misalnya tidak berjalan. Tapi insya Allah saya akan melaksanakannya. Baiklah, hal yang saya akan lakukan yaitu dengan mengganti program tersebut dengan program cadangan yang baru. Baik, itulah tadi sesi terakhir. Kita berikan tepukan kepada paslon debat calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2022-2023. Yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, maka berakhirlah pula acara debat kandidat kali ini. Saya selaku moderator mohon undur diri apabila ada kata yang kurang berkenan selama debat berlangsung, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya alihkan kepada MC. Hadirin yang berbahagia, demikianlah debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Gunakanlah hak pilih Anda sebaik-baiknya karena suara Anda akan menentukan siapa yang berhak memimpin organisasi intra sekolah atau OSIS SMA Negeri 10 Sinjai ini selama 1 tahun mendatang. Saya selaku MC pada hari ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.